Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
adalah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai, sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu.
Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel kita minggu ini, yang diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Kita membacanya secara bergantian. Pada ayat terakhir, ayat 9a, kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Mari kita bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kor inahana AKBP Serengseng Sawah.
menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Inahana Reformanda. Horas. Horas. Selamat hari Minggu, Amang Inang, Abang Kakak Adik dan teman-teman semua. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, nama minggu ini adalah Minggu Palmarum atau Mare-Mare dengan topik Pinuji Manaro di Bagasan Tuhani. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah.
1 amplop tersebut untuk Huria, pembangunan, dan pusat HKBP. Kemudian ada informasi untuk jemaat pindah. Mulai hari ini telah pindah dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ke HKBP Cisauk Resort Serpong Distrik 21 Banten. Keluarga Jerry Gono Duantama Pinayungan, Inang Lumongga Irena Boru Tobing bersama dengan 1 orang anak laki-laki Hiskia Amadeo Putra Pinayungan beralamat di Jalan Jatiwangi Raya 31 Antapani Bandung Sektor 12 RAP. Kemudian berita pernikahan, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Valdo Gratla Avila Perlindungan Siagian, putra dari Bapak Agustin Siagian almarhum, Ibu Frida Boru Sipahutar, alamat Jalan Pasir Layung Barat A 127, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, dengan tunangannya Saudari Sondri Ana Boru Siburian, putri dari Bapak Hudson Siburian, Ibu Mary Boru Simanjuntak almarhum, anggota Jemaat HKBP Jambi Resort Jambi. Pemberkatan nikah hari Sabtu 15 April 2023 pukul 9 di HKBP Jambi Resort Jambi. Kemudian ibadah penghiburan. Hari ini setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga I Silaban Boru Sipahutar dan keluarga Nyonya Sitompul Boru Purba atas meninggalnya Nyonya Redi M. Boru Sitompul beberapa waktu yang lalu. Alamat Jalan Permata Intan nomor 1 nomor 23 Cisaranten, Sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim. Kebaktian penghiburan akan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang 2 Bandung. Kami mengharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah penghiburan ini. Nomor 7, kunjungan gerejawi. Mengucapkan selamat datang untuk Inahana HKBP Srengseng Sawah yang dipimpin oleh Nyonya U Sinaga Boru Simanjuntak, Ketua Persekutuan Perempuan Hana HKBP Srengseng Sawah. Selamat datang Inang. Terima kasih tadi sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Inahana Reformanda, HKBP Bandung Reformanda. Sehat-sehat ya Inang ya. Panjang umur, sehat selalu. Nomor 8, Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Besok hari Senin 3 April bertempat di HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Diharapkan seluruh pelayan penuh waktu untuk mengikutinya. Nah, ini kami menyampaikan informasi penting Amang Inang jemaat semua. Kita akan mengadakan partangyangan passion selama 4 hari dari mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 6, Senin sampai Kamis dari mulai pukul 18. Gereja kita mengadakan kegiatan ini untuk mengenang sengsara Tuhan Yesus atau Via Dolorosa. Panitia telah mengatur setiap seksi yang akan mengisi course bagaimana yang telah tercantum, dan karena seluruh pelayanan kita dipusatkan pada masa-masa pasien, maka kegiatan kategori atau PHD diliburkan. Amang Inang, Naposo diharapkan kita bisa datang bersama-sama. Mari kita sama-sama mengenang untuk sengsara Tuhan Yesus kita. Seperti itu sebelum kita mengikuti ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Kemudian ada informasi untuk kita memperhatikan bersama kebaktian untuk hari Minggu tanggal 9. Kita memperhatikan di poin nomor 14 ada kebaktian buha-buha ijuk jam 5 pagi. Kemudian sekolah minggu gabungan jam 8, ibadah bahasa Batak jam 10, dan ibadah bahasa Indonesia pukul 16.30. Kita sama-sama memperhatikan kegiatan tersebut. Dan juga kalau untuk ibadah hari Jumat Agung itu seperti biasa pukul 7, pukul 9, pukul 11, dan ada ulawan nahohom di pukul 14. Kita sama-sama memperhatikan jadwal ibadah supaya nanti kita tidak salah jam dan kita bisa mengikuti tepat waktu dan juga kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Seperti itu. Kemudian renungan Simeon yang terus berjalan setiap hari Kamis, kami harapkan kita semua bisa bersama-sama mengikutinya. Ada banyak berkat Tuhan yang mengalir bagi kita ketika kita mengikuti kebaktian tersebut.
Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Parhado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 2 April. Adakah jemaat yang berulang tahun, baik yang nama-namanya tercantum atau tidak tercantum di dalam warta ini, atau inang dari HKBP Srengseng Sawah yang berulang tahun, kami undang untuk berdiri? Adakah? Nggak ada. Atau mungkin malu? Ya, mungkin mengikuti ibadah di rumah, seperti itu. Firman Tuhan, hadiah spesial untuk yang berulang tahun, tertulis dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Puji Tuhan, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya yang terakhir, berita keuangan disampaikan atau diumumkan pada kita bersama. Untuk berita keuangan yang diterima di minggu ini bagi Huria sebesar 11.100.950 Huria, 1.950 rupiah. Kemudian untuk sentralisasi 14.308.250 rupiah. Untuk pembangunan 2.860.800 rupiah, dan untuk lain-lain 8.535.000. Demikian pengumuman bagi warta jemaat kita di minggu ini. Amang Inang apabila ada kesalahan bisa menghubungi gereja, dan apabila jemaat mempunyai beban doa dan membutuhkan konsultasi dapat menghubungi pendeta melalui telepon. Sekarang mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah pencipta langit dan bumi, untuk semua kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang. Itu bukan kebetulan, tetapi Engkau ingin kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu berkatilah kami Tuhan melalui ibadah ini. Berkati juga Amang Pendeta kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua yang akan duduk tenang mendengarkan firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tinggal di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih untuk semua pemimpin kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi. Terima kasih Tuhan yang semakin melandai dan akan menuju endemi. Dan biarlah Tuhan kami boleh semakin sehat, tetapi ajar kami juga untuk boleh menjaga diri kami dengan baik. Kami boleh menjaga juga pola hidup dan pola makan kami, supaya kami boleh tetap sehat dan menjaga diri kami dengan baik. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, dan kami juga boleh menjadi warga negara yang baik. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa untuk semua gereja, kami berdoa untuk semua pemimpin gereja. Tuhan berkati semua hamba Tuhan dimanapun berada. Berdoa juga untuk HKBP Bandung Reformanda, HKBP Srengseng Sawah, dan juga semua gereja lainnya. Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukan, sehingga semuanya itu boleh kami lakukan untuk semua pelayanan dengan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang dan persiapan HKBP Lembang. Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan dan semua jemaat. Biarlah dengan penuh kasih mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk boleh melayani Tuhan, dan mereka boleh bersukacita karenanya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk kehadiran Inahana dari HKBP Srengseng Sawah. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh tetap memberkati dan menolong mereka. Terima kasih untuk kunjungan mereka ke tempat ini Tuhan. Biarlah ketika mereka kembali nanti ke tempat mereka, mereka boleh sehat dan mereka boleh sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk renovasi basement dan ruangan lantai 2. Terima kasih Tuhan untuk semua tangan-tangan dan semua orang yang mau memikirkan dan mengerjakan semuanya itu. Biarlah Tuhan kami boleh semakin melebarkan pelayanan kami dengan tempat beribadah dan tempat pelayanan yang lebih baik lagi. Sehingga semuanya itu Tuhan kami boleh menjangkau banyak jiwa, dan semakin banyak jiwa diselamatkan dan semakin banyak jiwa dikuatkan. Dan biarlah tempat ibadah ini boleh menjadi rumah doa, boleh menjadi tempat kesukaan bagi semua jemaat Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk semuanya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan gerejamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan, kami mau menyebut nama mereka di dalam doa kami. Berdoa untuk Amang SR Sibarani, berdoa buat Inang RSI Hombing Boru Pasaribu, berdoa buat John Simanjuntak, untuk Inang Esinaga Boru Tamba, untuk Rimosa Dolok Saribu, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, untuk Inang TS Utauruk Boru Lumban Tombing, untuk Inang Simbolon Boru Pasaribu, untuk Inang Erna Baban Boru Sihombing, untuk Inang Elsi Hombing Boru Simanjuntak, untuk Amang M Simbolon, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang D Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang Amanulang, untuk Amang Sintua KM Panggabean, untuk Inang R Simorangkir Boru Tampu Bolon, untuk Inang Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Siregar Boru Aritonang, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, untuk Amang Dolok Saribu, untuk Inang R Sinaga Boru Siburian, atau mungkin ada nama-nama yang kami belum sebut, atau mungkin kami yang beribadah di sini kondisi tubuh kami sedang tidak baik. Bapa di surga, kami tahu Engkau Allah penguasa langit dan bumi, Engkau berdaulat, Engkau memberikan kesembuhan kepada kami, kekuatan kepada semua orang yang sakit. Tetapi terlebih Tuhan, biarlah kepada semua yang sakit boleh tetap merasakan dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan ada memberikan kekuatan. Berkatilah Tuhan semua obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati juga dan berikan perhatian dari anggota keluarga mereka, sehingga mereka boleh mengasihi jemaat yang sakit ini dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Dan suatu saat kelak apabila Engkau mengizinkan, mereka boleh sembuh dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang merindukan anak, merindukan pekerjaan, merindukan teman hidup. Tuhan, Engkau dengar doa-doa mereka dan biarlah mereka boleh terus bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk adik kami Timothy Simbolon, Tuhan berkati adik kami ini Tuhan. Terima kasih untuk banyak perkembangan yang Tuhan berikan bagi adik kesayangan kami ini Tuhan. Berkatilah Timo, berkatilah keluarga dan juga kakaknya, papa dan mamanya juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dari mulai balita sampai lansia. Kami berdoa untuk para janda, untuk duda dan semua orang. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih berduka ditinggal kekasih hati mereka, yang bersedih, yang bergumul. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami, tetapi kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang perkasa. Biarlah kami selalu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan memberikan kekuatan, kami tahu Engkau menjawab doa-doa kami. Karena itu ajar kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menuruti dan mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan jawab doa kami seturut dengan waktu Tuhan, seturut dengan cara Tuhan, dan seturut juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan, dan biarlah kami percaya dan kami boleh pulang dengan satu kemenangan dan kekuatan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Kami mohon Tuhan mendengarkan doa-doa kami, karena sudah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sahabat kami yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Yang tergantung di salib
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada Minggu Palma, yaitu hari ini 2 April, tertulis pada Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosianna di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini merupakan penggenapan dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. Nas itu merupakan nas yang sangat familiar, dan ketika kita masuk kepada minggu-minggu Advent, kita sering menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion Nyanyira. Pada buku Inde HKBP diterjemahkan pada buku Inde nomor 591, Boru Sion Las Roham. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, realisasi daripada nas ini di mana ketika Yesus memasuki Yerusalem, yang merupakan minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, minggu-minggu yang sangat mencekam. Dia pergi ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Apa yang terjadi di sana? Saudaraku, ada suatu perasaan penderitaan, penindasan bagi umat Israel dari bangsa Romawi. Sehingga ketika mereka mendengarkan Mesias akan datang ke Yerusalem, mereka berpikir jauh ke depan dan sekaligus melihat realisasi daripada Nabi Sakaria yang tertulis dalam pasal 9. Mereka sudah lama menantikan sosok seorang Mesias. Sudah lama sekali. Karena mereka yakin dengan hadirnya Mesias, mereka akan menerima kebebasan. Mereka akan bebas dari penderitaan bangsa Romawi. Itu yang mereka dambakan. Maka dambaan itu sungguh luar biasa mereka nantikan dalam kehidupan mereka.
kerinduan untuk bebas, kerinduan untuk merdeka yang telah lama nantikan mereka lihat ada pada Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Itu nyata. Bahkan yang mau saya katakan, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, melihat sosok daripada Daud hadir, sebagaimana Daud dalam perjanjian lama menyatukan seluruh kerajaan Israel, sebagaimana Daud mampu memberikan kedamaian, sebagaimana Daud mampu menyatukan dan memberikan ketentraman. Maka ketika mereka melihat Yesus, mereka membayangkan bahwa Yesus itu adalah Daud. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi dalam nas ini? Yesus menyuruh 2 orang muridnya, pergilah ke satu kampung. Kamu akan menemukan di sana keledai tertambat, bawa kemari. Murid yang 2 orang ini, keempat Injil tidak menuliskan siapa namanya. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekalipun keempat Injil menuliskan Yesus dielu-elukan di Yerusalem, tapi kedua nama murid tidak disebutkan. Apa artinya itu? Supaya saudara dan saya murid itu artinya. Mereka tidak bertanya kepada Yesus, apa tujuanmu? Tapi ketika Yesus mengatakan pergilah, kita melihat mereka itu patuh kepada perintah Yesus. Mereka tidak banyak bicara, mereka tidak menolak, tapi mereka langsung mau menuruti perintah Yesus. Dan itu menjadi panggilan pertama buat kita hari ini. Ketika kita disuruh, kita harus mau menerima tugas pelayanan. Yesus mengatakan pergilah, mereka pergi. Jadi kepatuhan untuk melayani, mari kita lihat dari kedua murid ini. Mereka patuh melaksanakan perintah Yesus. Sekalipun mereka tidak mengenal siapa orang yang memiliki keledai tersebut. Hanya dengan pesan, Yesus Tuhan memerlukannya. Mereka pergi dan melaksanakan tugas dan perintah Yesus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang punya keledai, dengan iman dia memberikan. Dia memberikan dengan pasrah, hanya dengan satu perkataan, Tuhan memerlukannya. Dia berikan dengan ikhlas, karena Tuhan memerlukannya. Dia yakin dan percaya, kalau Tuhan yang memerlukannya, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik sebagai gantinya. Maka dia dengan pasrah memberikan ketika dikatakan, Tuhan yang memerlukannya. Dia sungguh luar biasa memberikan keledainya kepada Yesus. Dia tidak marah, dia tidak banyak bertanya, hanya mendengarkan Tuhan memerlukannya, dia berikan keledai itu. Dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika keledai itu dikendarai, Yesus memasuki Yerusalem. Dan panggilan yang kedua bagi kita, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Yesus. Kalau pertama tadi kita patuh kepada panggilan Yesus, baik dalam setiap pelayanan. Yang kedua kita diajak bagaimana kita memberikan yang terbaik, Tuhan memerlukannya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat reaksi, respon daripada orang banyak penduduk Yerusalem. Mereka sungguh bersuka cita. Mereka sungguh mengagungkan. Bahkan mereka mengatakan, Hosianna. Yesus mengendarai keledai. Mereka telah menantikan bagaimana realisasi daripada nubuat Nabi Zakaria. Mereka ingat betul itu. Tapi mereka lupa, ada satu yang mereka lupakan. Ketika Yesus dikatakan mengendarai seekor keledai. Bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Sebenarnya artinya itu bahwa setiap keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai muda, berarti itu dipersembahkan untuk tugas pelayanan. Yang satu itu mereka lupa. Maka ketika mereka mengatakan Hosianna,
bagi anak Raja Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam tema topik khotbah hari ini. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mereka lupa. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja politik untuk membebaskan mereka dari kungkungan, dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Yesus mengendarai anak keledai. Seorang raja sebenarnya harus mengendarai seekor kuda yang siap bertempur. Itu sebenarnya. Sehingga mindset mereka mau menjadikan Yesus raja politik. Bahkan muridnya juga. Pada pasal yang ke-10 kita melihat, murid Yesus mengatakan, Tuhan, jika engkau telah hadir menjadi raja, jadikanlah kami seorang duduk di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Muridnya juga masih terngiang bagi mereka bahwa Yesus hadir sebagai raja politik. Jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka mengambil daun palem, mereka mengambil ranting kayu, mereka memuji Yesus, mengagungkan nama Yesus, karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang terjadi apa? Ketika Yesus pada saat-saat ditangkap, ketika Yesus tidak sebagai raja politik, tapi Yesus adalah raja di raja yang membebaskan umat manusia dari dosa. Mereka kecewa melihat Yesus. Mereka kecewa melihat Yesus. Mereka mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga mengatakan, salibkan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Da soyo dan Tuhamu punguan ina naro sian sereseng sawa. Di pasu-pasu mahamu naro di bagasan Tuhan. Imado nami Tuhamu. Salut daw merek kamu. Akainahan na hamu. Luja hamuro sian Jakarta Tuhamyo. Tuhatama mamasu-masu hamu. Idodohono nami Tuhamu. Molidoko terpukon pinasupasu ma naro di bagasan Tuhani. Hamu mana pinasupasu naro di bagasan Tuhani. Persoalanna bodoh hita kecewa tu Yesus. Molodang jadi songonari hatte tabai Yesus. Bodoh hita kecewa. Headu au mangula di huriaku sadiri di hagabi parapat. Tahun 95. Mangula mau di sini julu tiki didok marsipature huria nabi. Ini pengalaman saya. Jadi mangula mau di sini Roma alelah kamu inak unang mur kawan tuau. Roma korama sian HKBP Medan Teladan ke HKBP Parapat kunjungan gerejawi. Memang salah satu gereja yang hampir setiap minggu dikunjungi adalah HKBP Parapat. Sama itu dengan HKBP Bail dan Jogja. Roma korama tu si, marit dia makorama di si. Sungguh luar biasa ini lakina. Nanggu malus sangat kalau duit dia lagi. La edena populer don. Nanggu malus sangat kalau populer lagu. Ala ditabuni edei, hohop paham sudah mangedih. Apalagi solide, solisne. Hohop paham sudah mangedihun, mabigi bahkan hidup. Mada bujarum tarbigi, nang pesongodi, nang tarbigi ala di balgadi gereja. Hape ngasada kaya si asal lo berkunjung tamu tu Parapat, ikom berdalani do naik kapal tu Samosir. Mar kapal mau beli gereja. Mar kapal doh doi kapali. Na supanagaman mar kapal mahami Roma alugulubis. Bo tamu da alugulubis ubak di Parapat. Mate makapalo dito ngalauti. Mate baso sono mahami ikapali duaw. Ay turmangabuk manaking solison. Tu supiri. Nalau mate roham belum ikapalo ni nemana. Nalau mate roham belum ikapalo. Nak kudai seburu kima. Menak sumbat domiaki sesong sono makapali. Mangam kim memana. Supano no ti mamatte. Jehudok koma amang. Molo jagom naking marit di gereja songoni bahiba di soram. Seguhit doh na marit de.
Holang kapal do bemate nga mangam kapeho niku mana. Anggo hamu dak songoni. Pinasupasu hamu naro di bagasat Tuhani. Amin. Ima kenata seng sawa. Pasata mo tabi ketua bang padita enar. Ate nang da asa seha abangi. Iman yang dohono terpukul. Pinasupasu mahita sudi naro di bagasan guarni Tuhani. Kau mampu deta. Alai unang salah. Kita jangan salah. Ketika mereka kecewa kepada Yesus, mereka juga mengatakan salibkan. Kita sering demikian. Kita kecewa kepada Yesus. Maka sekali lagi nas ini mengatakan jangan sekali-sekali kecewa kepada Yesus. Teladanilah murid yang 2 orang itu. Mereka patuh melaksanakan tugasnya. Tugas panggilan mereka. Teladanilah itu. Mereka patuh dan setia kepada tugas. Yang kedua, teladanilah orang yang punya keledai. Dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Memberikan yang terbaik. HKBP sentralisasi. Nggak mampu kita memberikan yang terbaik? Harus mampu. Berikan yang terbaik. Dan ingat, ketika kamu memberikan, ingatlah, Tuhan memerlukan itu. Tuhan menginginkan itu. Maka Tuhan akan memberikan berlipat-berlipat kali ganda sebagai gantinya. Ikonyaki duhi tadi si. Alido imana, dia akan segera mengembalikannya ke sini. Alanido terpasu-pasu mahita saluhuna naro di bagasan Tuhani. Amin. Mauliati madiho o di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Nunga saur hami tuho di tonga-tonga ni minggu manugoton. Asa saluhuna hami gabe pangului. Songoni parhapor siaun mangalehon dari gat tuho. Laus darida matuhat di tonga-tonga di ngulu namion marpab bahenan. Pos rohanami homa madongani. Jala mamasu-masu hami saluhuna. Terlumubi di badugo niarion. Dinaro inahanna ni huriam sian HKBP sereng sengsawa. O Yesus Kristus asima roham. Molo di bagasan hahi paso do las roha di pataruhona sida sahat tutongan di huriam di badungon. Tuhodo pangogo pono nabi daing to dinasida. Asahonang mamasu-masu nasida. Pataruhon nasida tutongan di bagas nasida. Sahat tuhoma pardala dan nasida di badungon, jala homa mangiring-giring lakka nasida. Asagabe inahan na tarpasu-pasu nasida saluhutna. Asiroham ode bata Jehovah. Berkati juga kami yang berkumpul di sini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, agar kami setia dan patuh terhadap panggilan kami. Apapun panggilan kami yang Tuhan berikan, kami akan melaksanakannya dengan baik. Kami juga akan mampu yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memberi, maka kami juga akan menerima. Kami akan setia dan tidak akan pernah kecewa kepada Yesus dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jadikan kami menjadi pemenang yang senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat firman-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Inahanna reformanda marpungu johita nang rap marfoto dohot inahanna serengseng sawah. Tapahatop jongjong di joloon nang rap pajup berfoto hita cepat. Ayo berfoto dulu. Inahanna serengseng sawah merindukan kita. Ketua Paropuan nami marpoto mahita. Jongjong mahita dison sesuai